Kisah militer ini, The Tale of the Destruction of Ryasan, bertahan dalam beberapa redaksi abad ke-16 dan ke-17 dan dianggap sebagai bagian dari misseleni yang disusun dan direvisi oleh klerus gereja St. Nicholas dari Zarais. Menurut legenda, gereja tersebut terletak di tempat di mana Putri Efrati bunuh diri. Mengingat bentuk kisah militer, versi terbaru dari The Tale of Batus Capture of Ryasan adalah akun fiksi dengan beberapa ketidakakuratan sejarah yang menunjukkan bahwa tale itu kadang-kadang disusun setelah peristiwa yang dijelaskan dan kemudian diedit lebih lanjut. Menelusuri asalnya, analisis tekstual, dan penanggalan berbagai redaksi telah diselesaikan secara meyakinkan oleh para sarjana Soviet. The Tale of the Destruction of Ryasan adalah salah satu kisah yang paling menarik dan paling baik ditulis tentang invasi Rusia oleh bangsa Mongol dalam waktu 12 tahun setelah membawa ikon ajaib St. Nicholas dari Kherson. Batu Han menyerbu tanah Rusia dengan kekuatan besar. Banyak prajurit Tatarnya dan mendirikan kemah di Sungai Voronezh di sekitar kerajaan Ryasan dan dia mengirim utusannya ke kota Ryasan, ke Pangeran Besar Yuri Infarevich, menuntut persepuluhan dari semua orang, dari para pangeran dan dari semua jajaran dari orang-orang. Dan Pangeran Agung memutuskan untuk mengirim putranya, Fedor Yurevich, ke Batu dengan banyak hadiah dan permohonan agar dia tidak menyerbu tanah Ryasan. Pangeran Fedor datang ke Kaisar Batu. Batu menghibur Pangeran Ryasan, dan meminta agar mereka mengirim saudara perempuan dan anak perempuan mereka untuk menjadi selirnya. Seorang punggawa Ryasan yang iri memberitahu Batu bahwa istri Pangeran Fedor berasal dari keluarga kekaisaran Bizantium dan dia memiliki tubuh yang paling indah. Kaisar Batu, yang palsu dan tanpa ampun, menjadi bersemangat dan memberitahu Pangeran Fedor, "Pangeran, beri aku istrimu agar aku dapat menikmati kecantikannya." Dan Pangeran Fedor berkata, "Bukan kebiasaan Kristen kami untuk membawakan kepada Anda, Kaisar yang tidak bertuhan, istri kami agar nafsu Anda dapat terpuaskan. Jika Anda menaklukkan kami maka Anda akan menjadi penguasa istri kami." Batu yang tak bertuhan tersinggung, marah, dan memerintahkan kematian Pangeran Fedor segera. Tubuhnya dibuang ke ladang di mana ia akan dimakan oleh binatang dan burung. Pengiring dan prajurit Pangeran Fedor juga dihukum mati. Salah satu pelayan Pangeran Fedor, bernama Aponitsa, berhasil melarikan diri, dan menangis terseduh-seduh, melihat tubuh tuannya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang menjaga mayat itu, dia diam-diam mengambil tubuh tuannya yang tercinta dan menguburnya. Kemudian dia bergegas menemui Putri Apraxia dari Ryasan dan memberitahunya bahwa Kaisar Batu telah membunuh suaminya. Saat itu sang putri kebetulan sedang berada di lantai atas istana bersama putranya yang masih bayi, Pangeran Ivan. Ketika dia mendengar bahwa suaminya telah dibunuh, dia diliputi kesedihan, dan melemparkan dirinya dari jendela dengan anak di lengannya. Dan keduanya mati. Evpati dan tentaranya kembali ke Ryasan, hanya untuk menemukan bahwa bangsa Mongol telah membakar kota dan membantai banyak penduduknya, termasuk tentara yang membela istrinya Nastia dan anak-anak mereka. Dia dan anak buahnya membunyikan bel kota, memanggil yang selamat. Mereka bersembunyi saat sekelompok orang Mongol kembali, dan Evpati membunuh mereka semua dengan dua pedangnya. Evpati memimpin anak buahnya melawan badai salju ke hutan, dan menemukan beruang dan pertapa. Pertapa, Nestor, mengundang mereka ke sebuah gua di mana mereka beristirahat untuk malam dan menerima herbal. Evpati dan tentaranya menggunakan tipu daya untuk menakut-nakuti dan mengalihkan perhatian orang-orang Mongol dan membiarkan salah satu prajuritnya membantu Lada membawa beberapa anak ke tempat yang aman. Dia mengirim 3 tentara menunggang kuda ke 3 pangeran di kota mereka, tetapi hanya satu yang menerima permintaan bantuan mereka dalam memerangi Batu Han. Dia juga memastikan bahwa orang-orang yang masih hidup di kotanya bersembunyi di gua Nestor. Pada saat yang sama, tentaranya dan Lada berjuang untuk membantunya mengingat situasinya saat ini untuk menghentikannya menyerang mereka. Evpati dan tentaranya melawan tentara Batu Han di sebuah bukit, tapi Mongol menang, meninggalkan Evpati sebagai anggota terakhir dari pasukannya. Petugas Mongol bertanya pada Evpati tentang tuntutannya. Evpati turun dari bukit, dia menunjukkan kepada mereka segel yang diberikan Batu Han kepadanya sebelumnya, menyebabkan orang-orang Mongol menghindari membunuhnya.
Evpati mengejek Batuhan bahwa sekarang yang terakhir adalah orang yang berlutut dan meninggal karena luka-lukanya karena terkena batu yang dilemparkan oleh Trebuchet. Karena dia memiliki prajurit untuk terus memerangi Mongol sampai akhir, Batuhan memerintahkan prajuritnya untuk membangun gundukan untuk mengubur tubuh Evpati yang menjadi lebih tinggi dari bukit tempat dia melawan Mongol. Дышите. Дышите. Эйд. С вами! Бьет, спрашивает! Вы сами клипайте нас! Лудох!